Hai semuanya, kenalin dulu, nama saya Niwayan Papita Nariswari, bisa dipanggil dengan saya dari kelas 10 MIPA 3, absen 19. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang GMB, subbab percepatan sentripetal. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya nih, kalian tuh sering nggak sih waktu lagi jam pelajaran itu memperhatikan jarum jam yang sedang berputar? Rasanya kok lama banget ya jam istirahat? Nah, tahukah kalian kalau jarum jam yang kalian perhatikan itu adalah salah satu contoh benda dengan gerak melingkar beraturan? Atau sebab jarum jam selalu berputar dengan menempuh sudut yang sama. Misalnya, jarum jam detik menempuh 360 derajat selama 1 menit. Begitu juga dengan jarum jam menit dan jam. Masing-masing mempunyai besaran sudut tersendiri. Akan tetapi, apa sih itu sebenarnya gerak melingkar beraturan? Nah, di video kali ini juga saya akan menjelaskan tentang apa sih itu gerak melingkar beraturan. Jadi, pengertian gerak melingkar beraturan atau yang kita kenal dengan GMB merupakan jenis gerak yang mirip namun tidak sama dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Perbedaan yang terdapat dalam jenis lintasannya, pada GMB lintasannya berbentuk melingkar seperti pada namanya. Oleh karena itu, GMB adalah salah satu gerak benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan yang tetap. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam subbab GMB, yaitu percepatan sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Benda dapat bergerak melingkar karena benda yang diputar tersebut memiliki percepatan menuju pusat lingkaran. Percepatan itu disebut dengan percepatan sentripetal. Jadi kesimpulannya, percepatan sentripetal itu adalah gerak melingkar yang mendekati sudut lingkaran. Berikut ini akan saya tampilkan sebuah gambar. Dari sebuah gambar ini, kalian bisa menganalisis tentang percepatan sentripetal. Nah, setelah kita melihat gambar tadi, gaya sentripetal dapat diamati jika kita menggunakan kerangka acuan inersial. Apa sih kerangka acuan inersial itu? Yaitu kerangka acuan yang diam ataupun bergerak dengan kecepatan konstan terhadap bumi. Contohnya, ketika kita melihat benda berputar, misalnya bola yang diikatkan ke ujung tali diputarkan secara horizontal. Gaya sentripetal akan membuat bola tersebut ditarik ke arah pusat sehingga bergerak secara melingkar. Gaya sentripetal ialah gaya yang tegangan talinya diikat terhadap bola. Untuk dapat memahaminya, untuk dapat memahami gaya sentripetal lebih lanjut, saya akan memberikan satu contoh gambar lagi, dan saya harap kalian bisa menganalisis dari gambar tersebut ini apa sih kesimpulannya. Nah, dari gambar ini ditunjukkan sebuah bandul bermassa M diikat dengan seutas tali lalu diputar secara horizontal seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Gaya-gaya yang bekerja pada bandul ini adalah gaya-gaya berat atau yang dilambangkan dengan W biasanya, yang arahnya ke bawah, dan juga gaya tegangan tali yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Dari gambar diagram tersebut bisa saja bandul bergerak ke bawah karena pengaruh gaya berat. Akan tetapi, kenapa ya bandul masih bisa bergerak secara melingkar? Itu menjadi pertanyaan terbesar dong. Nah, selain gaya berat, pada bandul juga bekerja gaya tegangan, yaitu gaya tegangan yang bekerja pada tali. Dalam arah radial yang tegak lurus, vektor kecepatan linier atau gaya tegangan tali inilah yang menyebabkan bandul dapat bergerak melingkar. Dengan kata lain, gaya tegangan tali berperan sebagai gaya sentripetal yang menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal. Berikut akan saya jelaskan tentang persamaan-persamaan sentripetal. Nah, yang pertama itu ada Fs. Fs sama dengan M dikali AS. Yang kedua ada Fs sama dengan M dikali F kuadrat per R. Dengan keterangan Fs adalah gaya sentripetal yang dilambang dengan satuan N,
dan M adalah massa yang dengan satuannya adalah kilogram. AS adalah percepatan sentripetal dengan lambang meter per sekon. V adalah percepatan linear dengan satuan meter per sekon, dan R adalah jari-jari lintasan dengan satuan meter. Nah, gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari belum kita bahas kan? Nah, di sini di video akhir kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak melingkar yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, gerakan putaran jarum jam. Itu merupakan gerakan yang berhubungan erat dengan gerak melingkar beraturan. Yang kedua, ada gerak putaran kipas angin, sama-sama berputar kan seperti jam. Yang ketiga, ada gerak putaran sepeda pada roda. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tentu saja tidak disengaja, dan terima kasih sudah menyaksikan video yang saya buat ini.